Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CST Church. Sukacita besar Anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom, mari melihat bersama News Gereja CST. Ibadah Minggu Onsite di gereja adalah pada setiap jam 1 petang, dan sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Cho. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu pada jam 5 petang. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan, jemaat boleh memberikan secara online di akun bank gereja seperti yang tertera. Ikuti kami di media sosial, Facebook Constant Tabernacle, Instagram CST Church, YouTube CST Church Subang Jaya, ataupun CST Channel, dan juga TikTok Constant Tabernacle. Sekian News Gereja CST, Tuhan Yesus memberkati. Katakan kanan kiri saudaramu, never give up. Katakan buat setiap mereka, engkau berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu engkau ada di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Mana ini suara haleluya umat pemenang? Haleluya. Tuhan itu sangat baik, amin saudara. Ada kalanya mungkin jalan-jalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita tidak mengerti. Tetapi yang pasti kita harus percaya bahwa semuanya mendatangkan kebaikan, amin. Hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya harap boleh selesai, kalau tak selesai buat the next week ya, kita boleh belajar lagi. Oke, saya akan memberikan satu tajuk, yaitu memiliki atau membangun keseimbangan. Katakan sama-sama, engkau dan saya harus membangun keseimbangan. Engkau dan saya harus membangun keseimbangan, amin. Amin. Mengerti nggak mengerti, cakap saja, nanti kita belajar ya saudara. Haleluya. Kenapa saudara? Karena saya sangat terbeban. Ya, saya pribadi juga sedang mengejar ini. Saya rindu untuk belajar lebih lagi. Mengejar keseimbangan bukan hal mudah. Tetapi satu perkara bahwa ini sangat penting. Mari bersama dengan saya buka Alkitab saudara dalam kitab Yehezkiel 1 ayat 3 hingga yang ke-10. Buka Alkitab saudara Yehezkiel pasal 1 ayat 3 hingga 10. Saya juga sudah meletakkan di slide. Saya rindu kita akan baca bersama-sama. Mari kita akan baca secara bergilir ya. Anda yang Adam katakan amin. Yang Adam perasaan ya, semua yang Adam. Haleluya. Yang Hawa katakan amin. Amin. Yang Adam baca dulu ya ayat yang ganjil, kemudian Hawa akan baca sampai kita selesai ayat 10. Oke, siap? 1 2 3.
dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti swasa mengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai makhluk hidup, dan beginilah kelihatannya mereka mempunyai manusia. Tetapi masing-masing mempunyai 4 muka, dan masing-masing ada pula 4 sayap. Kaki mereka, lelaki. Lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini seperti pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia mengenai muka, dan sayap mereka berempat adalah begini. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik dalam berjalan. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka kecuali di belakang. Amin. Saya mau bertanya, siapa di antara saudara yang sudah pernah baca ayat ini? Ya, puji Tuhan. Anda yang belum, Anda boleh renungkan lagi di rumah ya. Sesuatu yang ajaib saudara, mari perhatikan di ayat yang ketiga. Dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel anak Buzi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Di sini dikatakan apa? Kekuasaan Tuhan meliputi Yehezkiel. Berkat rohani apa yang kita boleh pelajari? Saudara perlu pahami bahwa ini adalah satu kisah di mana hari itu Yehezkiel nabi yang membawa, yang memimpin, yang melayani di zaman bangsa Israel masuk di dalam pembuangan. Ketika bangsa Israel kalah perang, mereka dibuang. Ya, jadi ada banyak hal di pembuangan yang bangsa Israel hadapi. Penindasan, penderitaan, ada banyak hal. Tetapi hari itu puji Tuhan bahwa Yehezkiel mengalami kemuliaan kuasa Tuhan. Mengalami kekuasaan Tuhan dikatakan. Saudara percaya atau tidak? Bahwa sekalipun Anda dan saya, kita umat Tuhan, diizinkan Tuhan dibawa dalam sebuah masa, ya kita sering panggil padang gurun, masa tekanan, masa banyak pergumulan, masa banyak ada masalah, masa sepertinya saudara seperti mau dihimpit. Bahkan ada beberapa orang berkata mau nafas pun pastor sepertinya susah. Tetapi saudara percayakah bahwa di masa-masa seperti itu Anda dan saya bisa, mampu, bahkan akan mengalami kekuasaan Tuhan dalam hidup kita? Ada amin? Salam kanan kiri, pastikan itu engkau. Ada amin? Ada amin? Sekalipun berada di dalam situasi yang terhimpit, sekalipun berada dalam situasi yang tidak menentu, membuat orang tidur pun susah, tak happy segala sesuatu, tapi ingat, Anda dan saya boleh, mampu, bisa mengalami kekuasaan Tuhan. Di dalam Alkitab ya saudara, yang saya mau berkata, bukan hanya Yehezkiel, bukan hanya Nabi Yehezkiel yang boleh merasakan mengalami kekuasaan Tuhan meliputi dia, tetapi ada banyak, baik Musa, ya, Daud, Saul, ya mereka mengalami apa? Kekuasaan Tuhan meliputi mereka. Namun yang saya temukan juga bukan hanya tokoh-tokoh Alkitab, tetapi umat Tuhan yang hidup di zaman ini. Anda dan saya yang hidup di zaman ini, kita bisa mengalami kekuasaan Tuhan. Ada amin saudara? Namun satu hal yang saya melihat, ada sebuah kecenderungan yang hampir sama, yaitu apa? Next, perhatikan. Kita baca sama-sama. Semua orang yang dipenuhi kekuasaan Tuhan selalunya punya kesamaan, yaitu menuntut sebuah respon.
Jadi di sini maksudnya apa? Jika kita mau diliputi kuasa Tuhan, sangatlah penting bahwa Anda dan saya harus punya respon yang benar di hadapan Tuhan. Respon itu apa? Yaitu sebuah ekspresi rasa hormat kepada Allah. Melayani Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup menghormati Tuhan, itu harus diekspresikan, saudara. Ekspresi, ucapkan sama-sama, ekspresi. Orang yang jatuh cinta pasti dia punya ekspresi, atau yang kita senang panggil, pasti ada action dia. Katakan amin. Kalau orang jatuh cinta nggak ada action, tak ada tindakan, itu bukan jatuh cinta namanya. Ya, senyum kanan kiri, haleluya. Kalau orang jatuh cinta, action dia apa? Ya, oh banyak, saudara. Kalau orang jatuh cinta, ya kan, sampai bahkan tiba-tiba tak pandai berpantun, jadi pandai berpantun. Kenapa? Karena hatinya yang begitu banyak bunga demi bunga. Haleluya. Orang yang jatuh cinta dari yang malas mandi jadi pasti rajin mandi. Kenapa? Karena tidak mau di sisi pasangannya dia tidak merasa nyaman. Haleluya. Demikian kita harus mengikut Tuhan. Kalau Anda dan saya kita mengikut Tuhan, Anda tidak boleh terlalu pasif. Anda dan saya harus punya action. Harus ada tahu mengekspresikan. Kecenderungan seringkali kita berkata I love you Jesus, tetapi masih ramai orang percaya, orang Kristen terlalu cuek. Saudara, cuek itu tahu tak? Sometimes don't bother gitu loh. Apa namanya? Tidak peduli. Ya. Kita berkata, Tuhan aku mencintai Engkau, tapi tanpa kita sadari, kita masih mengurus hidup kita dengan ego kita sendiri. Kita berkata, aku mencintai Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tapi sejujurnya kehidupan sehari-hari kita tidak menunjukkan ada terang dalam hidup kita. Karena ingat saudara, kalau yang namanya orang percaya, namanya saja orang percaya, berarti kita harus percaya Yesus. Ada amin? Tapi tidak dipungkiri cukup banyak juga yang namanya orang percaya. Kadang-kadang percaya Tuhan, percayanya plus-plus saudara. Tahu plus? Percaya Tuhan sekejap, tapi plus juga kalau nggak ada sombong, ya kan? Katakan kanan kiri, bukan itu kau, bah. Kau bukan macam itu, bah. Tak ada di sini, di sana saja. Ya, kalau dia sudah percaya ke Tuhan, dia berada dalam tekanan, bahkan dia mungkin ya, dia mengalami sebuah hati yang hancur, ya kan? Bahkan kalau berbicara cinta rumah tangga, ya kan? Wah, ini suamiku menyelingkuhi aku. Kalau seandainya dikhianati, saya perlu buat bomo bertindak. Boleh saudara? Boleh saudara? Dukun ya, kalau nggak tahu bomo dukun, apa itu bomo ya? Bomo dukun ya, kuasa gelap. Wah, ini ditipu, saya ditipu ya. Oh, saya dibuat macam ini ya. Tunggu saja besok pagi ada something datang ke rumahmu. Katakan kanan kiri, jangan seperti itu. Saudara yang terkasih, mari kita hidup benar-benar hidup percaya kalau memang Yesus, hanya Yesus saja. Ada amin? Jangan pakai cara sana, cara sini. Tipu sana, tipu sini. Yang ujungnya satu hari saudara, sebetulnya yang membuat diri kita sendiri bisa rugi, bahkan berbahaya. Mari kita perhatikan Yehezkiel 1 ayat 10 tadi. Kita tadi baca ya, ada beberapa perkara yang saya sangat rindu. Sekali lagi, siapa di sini yang rindu mengalami kekuasaan Tuhan? Yes, katakan amin. Dan Tuhan lihat hati saudara. Kalau engkau dan saya rindu, kita itu harus punya respon yang benar. Kita itu harus boleh berespon. Ketika kita mengikut Tuhan, bahkan sejujurnya saya sangat kagum melihat beberapa saudara cukup setia datang ibadah. Tapi jangan lupa, kita tidak boleh hanya kuat di hari Ahad saja, tapi hari Isnin sampai Sabtu kita menjadi pribadi lain. No, kita harus tetap
pribadi, di mana kalau hari Minggu kita benar, maka hari Isnin sampai Sabtu kita juga harus hidup benar. Katakan amin. Tidak boleh ada kompromi, saudara. Sebab apa? Anda dan saya pasti memahami ya, yang tahu atau yang mungkin kurang tahu. Tetapi sebenarnya Alkitab terus mengingatkan, hidup hari akhir, kehidupan akan makin sukar, saudara. Ada beberapa perkara yang dalam beberapa, bahkan sampai semalam ya, menjadi perenungan saya. Ya, kenapa? Karena begitu teruknya dosa dunia ini, ada banyak hal yang terjadi. Tapi mari kita akan sama-sama kembali. Oleh karena itu mari kita berjaga-jaga. Diri kita harus berjaga-jaga. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa hari itu Yehezkiel mengalami yang namanya sebuah penglihatan yang spesial. Yehezkiel mengalami sebuah kekuasaan Tuhan meliputi dia. Dan apa yang Yehezkiel lihat? Yaitu ayat 10 berkata, muka mereka kelihatan begini. Yaitu hari itu Yehezkiel mendapat penglihatan makhluk ilahi, makhluk sorgawi. Dan makhluk ini spesial, saudara. Sebab Alkitab memberikan detail seperti apa makhluk itu, sehingga kita boleh belajar. Dikatakan makhluk itu muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka raja wali di belakang. Apa maksudnya? Jangan di off dulu ya. Maksudnya yaitu apa? Hari itu Yehezkiel tidak menyangka yang dia mendapat kemuliaan kekuasaan Tuhan, melihat salah satu bagian di mana ada makhluk ilahi punya 4 wajah, saudara. Dan singkat cerita ya, nanti Anda semakin pelajari bahwa siapakah gambaran dari makhluk sorgawi ini. Makhluk sorgawi ini adalah gambaran dari Kristus. Dan saudara, kita boleh belajar ada berkat rohani di sebalik keempat makhluk ini. Makanya dalam beberapa minggu saya pelajari, saya semakin sangat-sangat semangat juga ya. Dan hari ini cukup banyak, tapi saya berdoa Anda boleh menangkapnya. Jadi gambaran yang di mana Yehezkiel melihat sebuah penglihatan itu, hari itu 4 makhluk ini berbicara mengenai satu pribadi, yaitu Kristus. Jadi Kristus kita adalah pribadi yang sempurna. Katakan sempurna. Dan kita disuruh belajar sebetulnya, sekalipun tidak mudah, saudara. Tetapi bukan juga susah. Kita disuruh belajar melihat apa? Melihat di dalam kesempurnaan Yesus, ternyata di dalam ada 4 perkara atau 4 poin penting yang dimana kita umat Tuhan, kita boleh belajar. Dan 4 ini yang saya mau pakai bahasa yaitu apa? Sebuah 4 tiang keseimbangan. Kita adalah umat Tuhan. Kita adalah umat yang ditebus oleh darah Yesus. Jadi kita harus percaya ada darah Kristus mengalir di dalam darah kita. Katakan amin. Katakan amin. Kalau Anda dan saya yakin ada darah Yesus mengalir buat kita, saya yakin bahwa Anda dan saya tidak akan hidup cincai di hadapan Tuhan. Anda dan saya tidak akan hidup sembarangan di hadapan Tuhan. Kenapa? Ada darah Kristus yang mengalir dalam hidup kita. Dan kalau kita memiliki darah Kristus, adalah penting kita harus belajar. Kita harus juga punya karakter Kristus. Katakan amin, saudara. Kita harus punya. Ya, dan karakter ini kalau kita hidupi, percayalah, di dalam anugerah Tuhan akan meluputkan kita banyak segala kesalahan yang sebetulnya tidak perlu untuk kita lakukan. Oke, dengan cepat kita akan mempelajari lebih lagi ya, saudara. Kalau Anda kurang paham, kurang mengerti, minta Roh Kudus buat aku mengerti apa yang pasti ini cakap ya. Alright. Sembari saya juga berdoa supaya saya boleh sharing dengan sederhana. Oke, 4 wajah merupakan gambaran manusia ilahi yang spesial. Yang pertama tadi yaitu apa? Ada wajah dalam bentuk apa? Singa. Kedua, lembu. Ketiga, raja wali. Keempat,
wajah manusia. Oke, semua ucapkan sama-sama. Saya rindu ini sangat-sangat cepat merekam dalam memori saudara. Nomor 1 yaitu lagi-lagi 1, 2, 3. Singa. Amin. Nah, kita akan melihat waktu saya mempelajari ini, Tuhan tiba-tiba memberikan saya gambaran yang sederhana, yaitu gambaran bagaimana 4 atau keseimbangan ini kita harus miliki supaya hidup kita sangat dikurangkan dari yang namanya apa? Kegagalan demi kegagalan, kerugian demi kerugian. Dan hidup kita akan mengalami the fullness, kepenuhan berkat yang dari Tuhan. Ada amin? Yang pertama, singa itu berbicara apa? Singa berbicara seperti gambaran leadership. Ya saudara, oh ya, jadi 4 wajah itu seperti 4 tiang. Apa yang Tuhan letakkan di dalam ini pemikiran saya, yaitu seperti tiang meja. Saudara tahu meja ya? Di sini nggak ada meja. Kalau saudara bayangkan meja di luar, meja yang sederhana saja, ada kaki 4. Atau saya gambarkan tiang. Kalau seandainya salah satu tiang itu patah, mejanya boleh nggak berdiri? Satu saja patah, akan hancur juga. Makanya kita harus belajar 4 tiang keseimbangan. Yang pertama, singa itu berbicara apa? Boleh next. Singa itu berbicara leadership. Singa berbicara sebuah kepemimpinan. Nomor 2, nanti saya jelaskan. Lembu berbicara apa? Mengelola. 3, Raja Wali berbicara apa? Pondasi rohani. Dalam beberapa minggu kita sudah belajar mengenai membangun manusia roh, membangun manusia roh, membangun manusia roh. Saya tidak tahu berapa peratus merekam buat roh saudara. Yang penting kami lakukan bagian kami. Haleluya. Tapi ingat, harus dihidupi saudara. Membangun manusia roh, Raja Wali. 4, gambaran wajah manusia berbicara pengetahuan. Itu kurang N ya. Sorry ya saudara. Kurang E. Ya, pengetahuan atau hubungan. 4 perkara ini sebetulnya sangat penting untuk kita orang percaya untuk bisa mengalami keseimbangan saat kita ada di bumi, saudara. Ada orang yang sisi di mana contoh ya, dia itu rohnya luar biasa ya, kemana-mana ngeroh. Tapi kalau kurang bahagian keempat, pengetahuan, kurang juga hubungan, kita akan lemah juga dalam beberapa perkara. Betul? Betul tak betul? Ada orang dia itu wow, nomor 3 luar biasa, nomor 4 luar biasa, tetapi dia tak ada nomor 2. Diberkati banyak-banyak, nggak tahu mengelola. Ajaib saudara. Luar biasa juga ya. Saya belajar banyak hal sejujurnya. Bahkan waktu saya tinggal di Malaysia, saya belajar banyak hal. Sampai saya itu semakin saya sadar, aduh banyak hal saya belum belajar. Sehingga setiap hari itu saya selalu berkata, Betty pandai, Betty pandai, Betty pandai. Katakan haleluya ya. Amin saudara. Saya berdoa agar kita mau belajar memiliki sebuah kerinduan ya. 4 wajah. Next. Jadi gambaran seperti apa? Meja. Ada 4 kaki yang sangat mempengaruhi meja boleh berdiri dengan benar. Yang pertama, leadership. Semua ucapkan, singa, leadership. Oke, saudara sebentar ya, saya teringat ya. Siapa yang masih ingat salah satu games singa dengan Delila? Wah, gitu. Siapa masih ingat? Ada kalanya engkau menghadapi tekanan hidup, engkau jangan kebanyakan. Ada kalanya engkau harus mengaung seperti singa. Wow, gitu. Boleh, 1, 2, 3. Haleluya. Nanti kita belajar ya, jangan mengaung saja. Oke, yang kedua yaitu apa? Lembu, mengelola. 3, Raja Wali, pondasi rohani. Ya, 4, manusia, berbicara pengetahuan atau hubungan. Oke, kita masuk ya. Nomor 1, semua perhatikan. Saya harap saudara pandai catat atau ambil gambar. Tapi saya harap jemaat CSC Anda masukkan dalam roh Anda. Dan saya berdoa semua kehidupan kita mulai hari ini akan bertumbuh. Ada amin. Yang pertama yaitu singa, leadership. Saudara kita tahu
bahwa Yesus itu juga dikenal, yaitu apa? Dari seperti gambaran apa? Singa dari suku Yehuda. Wow. Singa itu menggambarkan apa? Kekuatan, berani, perkasa. Dan ini penting juga, tegas. Katakan kanan kiri, tegas. Coba gimana kasih gambaran tegas, tegas. Coba tengok kanan kiri. Tegas. Ada amin? Ya. Dalam bergereja, saya satu hal, ada beberapa orang kadang, pastor ini boleh tahan ya, tengok banyak orang beza-beza, ada yang noti, ada yang begini. Saya bilang mungkin bagi orang kalau nggak panggilan nggak kuat ya, tetapi kenapa saya kuat? Karena saya melihat dari sisi lain, yaitu apa? Dari sebuah sisi keunikan setiap pribadi Anda. Saya berjumpa ada orang yang tegas lurus gitu, jadi bawaannya gini. Ya, shalom. Kalau orang berbuat salah, jangan macam itu ya, nggak boleh. Hidup benar, gitu. Tapi ada juga kan gambaran yang, hai pastor, apa kabar? Rindulah kami pastor, ya. Macam-macam, betul nggak? Ada orang yang saudara itu sangat-sangat diam, ya, lembut. Apa kabar Bu? Baik. ya. Tapi saudara, saya mau berkata, katakan 2, 3, semua indah. Ada amin? Tetapi ada kalanya, perhatikan, ini saya berbicara mengenai apa? Karakter yang pertama. Ketika Yesus hidup di dalam perjanjian baru, ya, sekalipun kita tidak hidup ya di zaman Yesus hidup, tetapi kita boleh belajar dari kitab-kitab Injil bagaimana Yesus hidup hari-hari itu. Ada kalanya Yesus harus mengeluarkan karakter seperti apa? Singa. Ada kalanya Yesus harus tegas. Ada kalanya Yesus harus menunjukkan yang namanya apa? Keperkasaan. Sekalipun saudara kita pasti sepakat Yesus 100% Allah dan Yesus 100% manusia, betul? Di dalam kesisi Allahannya, dia punya kekuatan, keperkasaan yang tidak akan bisa diganggu oleh siapapun. Kalau saudara merenung dan mungkin Anda bertanya, kalau Yesus luar biasa, kenapa Yesus harus masuk dalam masa padang gurun? Kalau ada orang yang kadang-kadang imannya masih baru ya, ada banyak soalan demi soalan. Kalau Yesus Allah, kenapa Yesus harus puasa? Kalau Yesus Allah, kenapa Yesus harus berdoa? Saudara tahukah jawabannya? Sederhana. Yesus melakukan apa yang terjadi di saat dia menjadi manusia. Dia mau menunjukkan inilah gambaran orang kerajaan sorga yang harus hidup di muka bumi. Katakan amin. Yesus itu mau ada kita belajar dari teladan hidupnya. Kalau Yesus sendiri saja Alkitab berkata sebelum memolahkan kehidupan, Alkitab jelas berkata pagi-pagi benar Yesus mencari tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar. Umat Tuhan CSC, apakah pagi-pagi benar engkau sudah punya gaya hidup mencari Tuhan? Katakan yes, I will do it. Amin. Katakan haleluya. Salam kanan kiri, kau pasti memang boleh buat. Mari kita ubah gaya hidup kita. Pagi-pagi benar, jangan nomor 1 cari handphone. Ada orang ketagihan handphone saudara ya, kadang-kadang bangun pagi udah begini tangannya. Kenapa? Otaknya udah tersistem, cari handphone. Katakan kanan kiri, itu bukan kamu bah. Haleluya. Mari kita belajar. Ada satu kata bijak, ada beberapa kata bijak ya yang saya temukan. Kata bijak ini berkata, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Dan kamu adalah buku apa yang kamu tulis sebetulnya. Saudara jangan pernah salahkan Tuhan. Kenapa aku seperti ini? Saudara hati-hati. Karena sejak di Taman Eden kita sudah tahu
Tuhan memberi kita kehendak bebas. Yang sebetulnya yang membuat kita harus hati-hati yaitu apa? Kehendak bebas. Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot, tetapi Tuhan menciptakan kita segambar dengan Dia. Dan kita ada kehendak bebas. Saya berdoa agar kehendak kita berani letakkan di dalam kehendak Tuhan. Ada amin. Nomor 1 kita belajar apa? Berani. Katakan berani. Kita belajar kuat, ya. Amin saudara. Yang menghadapi tantangan, yang menghadapi ada banyak hal, jangan selalu mudah berkata, mati aku, tak boleh. Hari ini harus berkata, kuat aku, mampu aku. Ada amin? Yes. 1 Korintus 16 ayat 3 berkata, kita baca 2-3, berjaga-jagalah dalam iman, bersikaplah sebagai apa? Saya mau minta kaum lelaki, boleh berdiri dulu. Di belakang itu sudah ditunjukkan macam ini ya. Belum saya cakap, satu hati dia dengan saya. Oke, para lelaki boleh berdiri. Ya, para lelaki. Kita bersyukur ya. Oke, semua kaum Hawa, coba perhatikan kaum lelaki. Oke, lelaki tunjukkan kemancuan saudara. Iya, yang wanita coba perhatikan. Iya, kasih tepuk tangan untuk lelaki di sini. Pada saat itu Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus. Paulus mau berkata, berjaga-jagalah. Katakan berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saudara, kenapa Paulus memakai gambaran laki-laki? Ada orang berkata, pastor laki perempuan kan sama. Yes. Tetapi tidak bisa dipungkiri, lelaki itu menggambarkan sebuah nature yang gagah, ya kan? Yang kuat, perkasa, berani. Siapa di sini Anda punya satu pengalaman? Ya, Anda punya berpacaran laki dan perempuan. Kalau pacarmu diganggu orang, pasti pacarnya yang lelaki kan gini, siapa yang ganggu pacar saya? Betul gak? Betul gak? Itu baru jantan, betul gak? Kalau seandainya ada pacar yang diganggu, saya takut, lari. Waduh saudara, Anda salah alamat untuk jatuh cinta kepada dia. Tolong ubah direction saudara. Ya, itu sudah nampak kali yang namanya, aduh nggak usah lah minta konseling pastor, sudah langsung pindah direction saja. Haleluya, haleluya, amin. Lelaki gambaran seorang yang kuat, strong, mampu menghadapi banyak hal yang di depan. Mari belajar saudara. Amsal 30 ayat 30 berkata, singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun. Katakan ada amin. Umat Tuhan CSC, apapun yang digoncang dalam hidupmu, jangan mundur. Salam kanan kiri, jangan mundur terhadap apapun. Diputus pacar, tetap melayani Tuhan. Ada amin. Ditinggal kawan, tetap melayani Tuhan. Ada uang, gak ada uang, kalau nyanyi harus tetap semangat. Ada amin. Kalau gak ada uang, nyanyinya soraklah, haleluya, soraklah. Bagi tepuk tangan dulu bagi yang worship tadi yang luar biasa. Saya yakin saudara gak ada yang tahu bahwa semua yang di depan itu ada masalah atau tidak, betul? Wah, luar biasa. Lagu apa tadi yang pertama? Iya, denganmu Tuhan. Saya tuh berharap kok nggak ada yang jompa yang sampai putar-putar gitu ya. Yes. Haleluya. Amin. Lagunya pun ajaib. Denganmu Tuhan. Poinnya itu ya. Apalagi? Dengan Tuhan berjalan pasti bawa kemenangan. Amin. Kalau hanya dengan manusia, engkau memang pasti gagal. Itu sudah formasi yang sangat jelas, betul nggak saudara? Jangan diganti, jangan ubah lirik ya. Denganmu,
Satu kali ya, ini just joke lah ya saudara mengenai ubah lirik. Saya punya anak yang ketiga ya, itu ya agak luar biasa kreatif. Satu kali saya berkata, Eliora go take a bath ya, mandi gitu. Kemudian karena maaf kata mungkin dia tak mau saya marah, dia belajar taat tetapi dengan ya hati yang separuh-separuh. Akhirnya dia menyanyi lah. Saudara tahu lagu yang biasa kita pakai, We Want To? Tiba-tiba dia jalan dia gini, I want to take a bath. Wah. Now I want to take a bath. Dia bilang, saya sudah kan mau angkat hanger ya, karena udah berkali-kali saya bilang take a bath, mandi. Jadi sembari dia ini orang cakap, saya tak tahu apa bahasanya ya, dia memancing, betul nggak kalau dengan orang tua. Jadi ini, go and take a bath, saya bilang pergi mandi, jangan lama-lama, nanti kotor macam itulah. Jadi gini, dia ambil buka baju, terus dia ambil itu gayung, dan dia berkata, I want to take a bath, now I want to take a bath. Saya bilang ini, ya ampun darah Yesus, saya bilang, pandai kali kau mengubah lagu, nggak boleh macam ini ya. Saya bilang, pencipta saja nanti kena copyright, kamu bahaya ya. Tapi satu hal ya, saudara jangan ganti lagu tadi. Ada amin? Denganmu Tuhan. Kalau sudah dengan Tuhan, apapun pasti menang. Amin. Yang selanjutnya, sekali lagi, mari sama-sama baca 2-3. Singa berbicara apa? Leadership. Kuat, pemberani, perkasa. Nah ini penting, kuat-kuat. Salam kanan kiri, itu kamu harus kerjakan, bah. Tegas. Ada amin? Hidup harus ada prinsip, tidak mudah diombang-ambingkan. Salah seorang pribadi yang dicatat di Alkitab yang bernama Yusuf, seorang yang from zero tapi become hero. Saudara mau nggak hidupmu saudara? Mungkin hari ini engkau zero, tapi saudara percaya nggak Tuhan bisa pakai engkau jadi hero? Pegang nih, tegas terhadap dosa. Ada amin? Yusuf ketika dia dipercaya banyak hal, sampai Alkitab berkata, sampai yang namanya Potifar pun nggak perlu urus. Hanya satu yang nggak usah diurus, istrinya. Yang bagian nggak diurus itulah pandai-pandainya istri Potifar mau ngurus Yusuf. Betul nggak saudara? Alkitab berkata berhari-hari mencoba menggodai si Yusuf. Tetapi apa yang Yusuf putuskan? Ingat, menjadi pemberani, menjadi tegas, itu keputusan. Katakan, itu keputusan. Jangan pakai perasaan. Jangan pakai perasaan. Kuat-kuat dulu. Iya. Hidup benar keputusan. Jangan pakai perasaan. Karena sering kali kalau engkau mulai memakai perasaan, disitulah celah iblis akan masuk. Tegas saudara, karena kita anak Tuhan. Tuhan berkata, karena aku kudus, maka engkau juga harus kudus. Next, kita akan belajar wajah yang kedua, yaitu apa saudara? Lembu, berbicara, mengelola. Ini sangat penting. Katakan 2-3, lembu. Kok kuat sekali sebelah sini lembu ya. Lembu saudara, keseimbangan yang sangat penting yaitu apa? Wajah yang kedua, yaitu wajah lembu. Saudara, kalau Anda berbicara atau berkata mengenai lembu, ingat ini? Ya, lembu. Ingat lembu saudara? Ya. Oh iya kerbau ya. Salah. Ya lah, gambarkanlah macam lembu lah ya. Iya, ini orang-orang ternyata pemelihara ya. Salah kan? Namanya opase salah. Ya, tapi saya mau gambarkan hari itu lembu digambarkan seperti apa? Next. Lembu itu digambarkan menjadi sebuah gambaran kerja keras. Waktu Yesus di bumi, Yesus kerja keras. Katakan kanan kiri, engkau juga harus kerja keras. Umat Tuhan harus suka kerja. Lembu berbicara apa? Mengelola. Lembu berbicara apa? Hati hamba. Dan lembu berbicara apa? Pengorbanan.
Saudara, perkara ini sangat penting. Ada sisi di mana Yesus, dia harus tegas, dia harus kuat, dia harus straight menghadapi ada banyak hal. Tetapi ada sisi di mana kita juga harus belajar memiliki karakter Yesus, yaitu Yesus memiliki karakter kerja keras, mengelola, bahkan dia punya hati hamba dan berkorban. Seringkali kalau kita mendengar kata kerja keras, kedagingan kita ini sangat-sangat malas, betul nggak saudara? Saudara mau dapat untung banyak tanpa kerja atau mau dapat untung banyak dengan kerja keras? Pastilah. Si Eliora pun jawab nomor 1 ya kan. Saya mau tidur, duit masuk. Hari-hari ini kan banyak saudara, betul nggak saudara? Ya, ada banyak ya, sejujurnya ya, di beberapa bangsa-bangsa ada banyak yang mengalami orang-orang yaitu apa? Penipuan demi penipuan. Kenapa? Karena selalu promosinya suka apa? Sesuatu instan dapat sesuatu yang lebih. Nah, ini membahayakan. Tapi jangan lupa saudara, kita anak Allah, gaya hidup kita harus seimbang. Ingat, seimbang, katakan seimbang. Bahkan perkara yang penting, ayo kita perhatikan 1 Petrus 4 ayat yang ke-10, baca 2-3. Akan yang lain, sesuatu dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai apa? Pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tuhan mau kita itu menjadi pengurus yang baik. Katakan pengurus yang baik. Semua karunia, semua talenta, semua harta, semua apapun yang Tuhan berikan buat kita, jangan lupa kita itu harus punya konsep. Kita bukan pemilik, kita pengelola. Katakan aku pengelola. Kita pengurus. Makanya apa yang Tuhan berikan buat saudara, aku akan beli villa, aku akan beli begini, aku akan beli begini, aku akan beli begini, semua aku. Coba anak Tuhan, wis, jemaat CST. Haleluya. Kalau saudara mendapat hari ini, tiba-tiba pulang dari gereja, di dalam account saudara, wah, itu macam meletup saudara. Wis, sudah dapat berkah ya, haleluya. Iya, tak bilang amin pula, yang terima yang lain, begitu aktif ya. Kalau seandainya hari ini malaikat tiba-tiba mentransfer, nggak tahulah dengan cara apapun, $100 US datang di dalam account saudara, apa yang kau kerjakan? Saya yakin kalau umat CSC pasti bilang, buat gereja pastor. Cie, haleluya. Salam kanan kiri. Ku tahu kau bah, memang macam itu. Haleluya, kita pengelola. Dan ingat saudara, melayani karena apa saudara? Kita harus memahami, kita harus jadi pengurus yang baik, pengelola yang baik. Dan salah satu yang penting, jangan kita lupa saudara, semua ini yang Tuhan izinkan kita nikmati, pemiliknya siapa? Tuhan. Pemiliknya Tuhan. Makanya Alkitab berkata, orang yang memberi akan diberi. Amen. Haleluya. Umat Tuhan harus punya gaya hidup suka memberi, jangan kedegut. Katakan kanan kiri, jangan kedegut. Apa itu kedegut? Kikir, ya, jangan kikir. Apa itu kedegut? Jangan kikir, saudara, ya. Aduh, memberi sedikit, aduh, hilang sudah uangku bah. Aduh, habis sudah uangku lah. Ini sudah uangku lah. Waduh saudara, gaya hidup warga kerajaan sorga adalah gaya hidup orang yang suka memberi. Ada amin? Alkitab berkata, milikilah kemurahan atau berbahagialah orang murah hati karena ia akan mendapat apa? Kemurahan. Anda murah hati? Percayalah, apa yang kau tabur, benih yang kau tabur gak akan pernah sia-sia. Ya saudara, hati-hati saudara, jangan kita lupa. Bahkan saat kita nanti dipanggil Tuhan, Tuhan mau kita ditemu atau Tuhan mau kita menjadi apa? Hamba yang setia. Ya, dikatakan maka Tuhan itu di Matius dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku. Ya kan, next. Saudara perhatikan bahwa saat kita nanti berjumpa dengan Yesus, Tuhan itu mau menemukan next, yaitu kita menjadi hamba yang baik dan hamba.
Bahkan berbicara lembu tadi yaitu apa? Kita juga harus punya hati hamba. Katakan, aku harus punya hati hamba. Oh, hati hamba itu tidak mudah, betul nggak saudara? Ya, kalau menjadi hamba senang. Excuse me, gitu ya. Tapi hati, siapa yang bisa lihat hati kita? Hanya Tuhan dan Engkau. Jaga hati kita, miliki hati hamba. Kita juga harus punya apa? Sebuah gambaran sisi Kristus, pengorbanan. Makanya kenapa Yesus datang ke dunia, diakhiri mati di kayu salib. Gambaran apa? Next, pengorbanan. Katakan pengorbanan. Makanya ikut Tuhan, ada kalanya sejujurnya Anda harus suka tak suka. Kita harus menghidupi kata ini, pengorbanan. Ada kalanya bahkan Anda yang melayani harus ada ya, saya sangat bersyukur dan kami mengucapkan terima kasih Anda setia melayani, khususnya setiap hari Sabtu. Kalau hari Sabtu untuk praktis, biasanya hari Sabtu dibuat untuk apa? Dating, betul nggak? Nah, jumpa dengan kawan lah, saya mau seronok lah, tapi harus pelayanan di sini. Habis itu kena lagi komen dari Pastor Betty, aduh bising. Habis itu kena komen dari Pastor Daniel, ya kan, haleluya. Itu bukan silap lah ya kan. The timing is coming very soon ya. Saudara, saya mau berkata, percayalah, mungkin engkau tidak mendapat ya kan dari manusia, tidak mendapat tepukan dari manusia ya kan. Bahkan kalau engkau pagi hari engkau ingat hari apa ini? Hari Sabtu, mungkin perut saudara sakit ya kan. Aduh, pergi gereja lagi, praktis lagi. Bilalah pacaran ini ya. Haleluya. Tapi saya mau berkata, pengorbananmu gak akan pernah sia-sia. Ada amin? Pengorbananmu engkau itu gambarkan seperti engkau lagi invest di kerajaan sorga. Makanya ketika kita tidak hidup benar-benar, kadang-kadang apa yang kita lakukan, percayalah, akan runtuh. Karena apa? Bisikan iblis. Engkau hidup benar, gak perlu ditunjukkan mata manusia. Karena di Alkitab selalu menggambarkan apa? Miliki hidup benar. Miliki hidup benar dengan satu standar, gak perlu manusia lihat. Makanya gak perlu show off. Hidup benar ini, percayalah saudara, ini ada malaikat di mana-mana yang akan bisa menghitung dan akan membela saudara. Karena firman Tuhan berkata, tunas orang yang benar, dia akan muncul. Amin saudara. Nampaknya mungkin gak tiba-tiba terjadi, tetapi dia akan muncul. Seorang yang bernama Evangelis Billy Graham pernah mengatakan, keselamatan itu hanya keselamatan percuma, gratis. Tetapi untuk menjadi murid harus ada harga yang dibayar. Haleluya. 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 Saya berdoa saudara, sejujurnya Paulus terus ingatkan, kekristenan itu seperti gambarannya banyak ya. Gambarannya seperti peperangan, gambarannya seperti apa? Kita berlari, gambarannya seperti apa? Olahragawan, kita seperti petani ya kan. Petani ini ya, sekali dia letakkan yang namanya benih padi, bisa nggak besok malam langsung tumbuh keluar padi? Siapa di sini yang tauke padi nih ya kan? Pasti dia apa? Sabar, tunggu, ya kan? Apalagi yang sangat rajin juga, karena seringkali padi juga dimakan apa? Iya, jadi sehingga seringkali harus kreatif. Letak apa? Patung-patung orang-orangan ya. Habis itu dari kejauhan digoyang-goyang, gitu ya. Dulu waktu saya pelayanan di Sumatera ya, Tuhan izinkan, memang saya belum jadi tauke padi. Tapi hari itu saya melawat jemaat-jemaat yang punya banyak padi-padi. Jadi waktu saya jalan-jalan gitu ya, sembari menyanyi, itu indah rasanya, sederhana memang. Tapi dari kejauhan itu kayak ada musik, gitu ya. Sampai yang namanya saya jadinya menyanyi, jalan serta Yesus dari jauh, jalan sertanya setiap hari, gitu kayak otomatis gitu. Katakan kanan kiri, ayo belajar. Hidup harus ada pengorbanan. Ada amin? Ada amin? Hidup itu perlu pengorbanan. Galatia 5 ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, baca, ia telah menyalibkan daging dengan segala apa? Hawa nafsu dan harus. Katakan kanan kiri, harus.
Engkau mau ikut jalan Yesus, very sorry, nggak ada jalan yang smooth. Engkau harus salibkan daging dan segala keinginannya. Ya, punya hati hamba. Ya, ada banyak orang-orang yang mau dipakai Tuhan seringkali gugur. Kenapa? Hatinya tidak sadari, sombong. Ayo belajar punya hati hamba. Saudara percayalah, jadi seperti padi. Saudara semakin berisi, haleluya. Jangan seperti kambing, ya kan? Kenapa kambing itu sangat susah dan seringkali harus dikorbankan? Perlu dikorbankan. Sanduknya terlalu kuat, betul nggak? Nanduk terus, makanya perlu dikorbankan, ya kan? Pengganti domba. Haleluya. Saudara, mari kita belajar. Next, yang ketiga dengan cepat, yaitu wajah Raja Wali. Katakan Raja Wali. Kita Raja Wali wa Raja Wali Tuhan, amin. Kenapa kita tidak digambarkan seperti yang namanya seringkali ilustrasi berkata apa? Anak ayam. Ya, ayam boleh terbang nggak, saudara? Gitu ya. Dan endingnya ayam masuk ke dapur saudara, betul nggak, saudara? Dengan cara apapun, akhirnya apa? Di atas meja, ya kan? Mengisi yang namanya perut-perut kosong. Saudara percayalah bahwa Anda dan saya harus punya konsep ini. Nah ini nih, memiliki konsep itu nggak gampang. Makanya kenapa Paulus berkata, jangan kau serupa dengan dunia. Harus melakukan apa? Pembaharuan budi. Baharui pikiran kita. Ada amin? Pertama kali engkau terima Yesus, rohmu yang selamat. Tapi ingat loh, jiwa kita itu harus dibersihkan. Kenapa? Karena jiwa kita udah kotor. Udah banyak hal yang tertransfer. Ya, nggak tahu dari sisi keturunan, dari sisi keluarga, dari sisi pergaulan, dari sisi macam-macam. Makanya membersihkan jiwa itu berbicara membersihkan pikiran. Itu perlu proses, saudara. Katakan proses. Bagaimana proses lebih cepat? Yaitu kita harus berendam di dalam firman. Makanya paksa diri kita. Anda yang baru terima Yesus, jangan malas baca Alkitab. Saudara percayalah, gak ada pendidikan yang terbaik selain Anda baca firman Tuhan, merenungkan siang dan malam. Yang lain itu plus, dengar khotbah plus, Anda datang ibadah, ini plus juga, saudara. Tetapi Anda harus makan firman setiap hari. Ada amin. Maka Anda akan perkasa. Setiap minggu nanti kita jumpa, dilatih di sini perkasa, semua rohnya connect, jiwanya connect. Kenapa? Anda ada sesuatu di dalam pikiranmu, itu sudah disimpan, ada banyak kekayaan firman. Karena kalau enggak, yang satu nangkap, yang satu enggak nangkap. Makanya ada jadi ketidakseimbangan. Gereja yang sehat adalah bukan berbicara berapa banyak jemaat, tetapi jiwa-jiwa yang haus dan lapar untuk mau bertumbuh di hadapan Tuhan. Ada amin? Ada amin? Makanya sikit-sikit ketika Anda mengalami masalah, saudara karena penuh firman, ya, sehingga apa? Nomor satu larinya apa? Tuhan. Ya, bukan larinya langsung gol pastor. Katakan kanan kiri, itu kamu, bah. Kau pasti penuh firman. Itu maksudnya, ya. Kau pasti penuh firman. Jangan yang sering-sering call pastor, ya. Untuk yang emergensi bolehlah, saudara. Pak, tapi tangkap poinnya. Saudara tangkap poinnya maksudnya. Bukan berarti kita nggak perlu pastor. Yes, makanya kenapa Tuhan letakkan sebuah gereja. Ada pastor, ada pemimpin, ada begini, ada begini, ada begini. Tetapi ingat, yang saya mau landaskan poinnya adalah bergantung sepenuh kepada Tuhan. Karena ada satu kala loh, saudara. Ya, sekali lagi saya tidak tahu. Tapi ada banyak hal yang akan terjadi di depan. Bahkan dulu COVID itu kan menjadi apa? Sebuah apa? Pembelajaran. Gereja tutup. Nah, coba bayangkan, saudara. Anda nggak tahu firman, ya kan? Confused. Apa yang harus dikerjakan? Tapi kalau Anda tahu firman, slowly, senang saja. Gereja tutup. Yang namanya gereja kita. Ada amin? Ada amin? Anda dan seisi rumahmu kau kumpulkan. Sini istri anakku. Jangan lari-lari. Sini. Berdoa kita, menyembah kita, baca firman kita. Dan tanpa engkau sadari, engkau bertumbuh dan semakin bertumbuh.
Mari miliki yang namanya apa? Pondasi rohani. Bahagian ketiga ini penting, yaitu apa? Pondasi rohani. Dalam Galatia berkata apa? Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin. Ini yang gak gampang. Karena kadang-kadang kita hidup oleh Roh, tetapi kita gak mau dipimpin oleh Roh. Gak mau. Saya pribadi juga proses, saudara. Dipimpin oleh Roh seringkali tidak mudah. Firman itu harus dihidupi, harus dihidupi, harus dihidupi. Dan dipimpin oleh Roh diperlukan kehendak bebas, harus membuat keputusan. Gak boleh dipaksa. Amin. Burung Raja Wali kesukaannya apa? Terbang tinggi. Jadi kalau Anda sudah mencapai bahagian keseimbangan ini, Anda itu di level di mana apa? Anda suka terbang tinggi. Anda itu suka sesuatu yang ilahi. Anda itu pasti meletakkan, membuat prioritas jam-jam, masa-masa saudara untuk perkara-perkara yang ilahi. Ada amin? Kalau seandainya terlalu banyak gosip, saudara mulai hindari. Kenapa? Bazir waktu. Kenapa? Bukan berarti kita nggak boleh berhubungan, tetapi roh saudara terganggu dengan hal itu. Kalau jumpa dengan orang yang seringkali selalu berkata, aduh aku takut ini ya, khawatir ini ya, semua khawatir. Saudara lebih bagus mundur pelan-pelan dengan bijaksana. Ada amin? Kalau enggak, saudara percayalah, pulang dari rumah dia, engkau akan ingat itu. Kau datang kepada rumahmu, nanti kau akan cakap dengan suamimu, aku takut ini ya, takut itu ya. Transfer, saudara. Katakan kanan kiri, itu bukan kamu, bah. Kita harus perlu mengalami yang namanya dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Itu perlu sekali. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas dosa. Kemenangan atas daging. Nah ini apa saja keinginan daging ya? Ayo cepat baca 2, 3. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bahagian dalam. Semua kita sudah tahu, perbuatan daging itu nyata. Kenapa? Boleh dilihat, tapi jangan lupa ada juga yang tidak dapat dilihat, yaitu apa? Iri hati. Nah, iri hati nampak tak? Karena di hati, ya kan? Anda duduk saja di sini, Anda tengok kawanmu baru masuk ke gereja, ih cantiknya bajunya, batik pula itu, pasti mahal. Aku tak punya lah. Wih, hati-hati saudara ya. Haleluya. Jaga hati. Katakan kanan kiri, jaga hati. Kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Karena kita juga harus mengalami kemenangan atas tantangan hidup. Next. Tantangan demi tantangan itu ke depan kita harus hadapi, saudara. Next. Makanya kita harus kuat. Yang atas tadi, kemenangan atas tantangan. Ya, ini penting. Jabaran akan terjadi. Tapi ingat, ini penting. Kuncinya apa? Orang-orang yang memiliki keseimbangan hidup, dia gaya-gaya Raja Wali adalah orang yang apa? Kita baca 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, umur 13 tahun tetap cinta Tuhan, 15 tahun, 20 tahun sudah menikah, punya anak, punya cucu, semua sampai dipanggil Tuhan, engkau tetap setia. Inilah tipe orang yang Raja Wali. Kekuatanmu tetap di dalam Tuhan. Kenapa? Karena engkau suka menanti-nantikan Tuhan. Miliki keseimbangan ini. Dan yang terakhir, wajah yang terakhir. Wajah ini penting, yaitu apa saudara? Wajah manusia.
itu berbicara apa? Pengetahuan dan hubungan. Saudara, manusia perlu pengetahuan saat kita di bumi kita perlu pengetahuan. Kalau di sorga nanti nggak perlu. Yang perlu hanya kasih. Yesaya 33 berkata apa ayat 6? 2-3. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan itu apa? Takut akan Tuhan, itulah harta benda. Seringkali orang Kristen itu tadi banyak ngeroh, nggak usah pengetahuan. Oh salah saudara. Bagaimana saudara hidup dengan orang dunia nggak ada pengetahuan, Anda akan suka dibodohi, Anda akan mudah ditipu. Matius 10 ayat 16 berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu apa? Cerdik seperti ular dan ini penting. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdik berbicara apa? Cepat mengerti tentang situasi dan pandai mencari pemecahannya. Bijaksana, pandai. Kita perlu cerdik, katakan amin. Saya berdoa jemaat CSC harus cerdik, katakan amin. Ya, jangan mau ditipu-tipu. Cerdik, kita belajar, kita sama-sama belajar. Tulus, tulus itu apa? Tidak ada agenda tersembunyi. Memiliki motif yang bersih, tiada rancangan yang harus tulus saudara. Engkau mencintai seseorang juga harus dia orang-orang kaya bah. Nanti aku pasti hidupnya luar biasa. Habis itu saudara nggak tahu ternyata dia penipu, betul-betul luar biasa. Hati-hati saudara. Ya. Di beberapa tempat ada banyak perempuan-perempuan kena tipu. Awal-awalnya dia melihat seorang lelaki kalau dating dengan dia selalu bawa apa? Kereta berganti-ganti. Satu hari pakai Porsche. Ini kebanggaan wanita. Habis itu the next day datang lagi, berubah, dia bawa Ferrari. Wah, saya punya orang tua pasti happy. Berganti-ganti. Satu kali waktu menikah, dia bawa kereta apa? Saya tidak mau sebut lah ya, seperti yang Anda tahu lah ya. Ini kalau di report nih bahaya nih, brand-brand kereta ya. Tiba-tiba saudara, itu kereta, nggak ada kereta, becak. Ya kan, habis itu kemudian dia akan ditanya, sayang, bukannya kamu dulu dating dengan saya, sekejap Ferrari, sekejap Porsche, kenapa sekarang bawa becak? Jawabannya apa saudara? Jawabannya romantis. Kan dari dulu saya sudah berkata, kaulah segalanya. Karena apa? Ya karena betul. Dia nggak ada harta, kaulah segalanya, makanlah itu segalanya, ya kan? Haleluya. Haleluya yang bujang. Haleluya. Hati-hati nih mata. Katakan, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati saudara. Ya. Haleluya. Carilah pasangan tulus. Kalau dia hari ini ya besok ya kalau berkat Tuhan itu lain. Tapi tulus. Haleluya. Tiba-tiba ya engkau macam seandainya adalah banyak kisah-kisah legend kan. Dia itu pertama kali lihat pasangannya miskin luar biasa. Ternyata satu kali ketika dia dibawa melamar, ternyata dia sang pangeran. Kalau itu ajaib, itu banyak di legend saja. Haraplah itu jadi original ya. Tapi poinnya adalah punya hati yang tulus. Umat Tuhan juga harus punya apa? Pengetahuan. Ini penting. Amsal 8 ayat 12. Baca 23. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Saudara, hikmat diawali dengan apa? Hikmat awalnya apa? Takut akan Tuhan. Kau dapat hikmat, kau dapat kecerdasan. Orang kalau berhikmat, orang kalau bijak, pasti dia suka pengetahuan. Gak mungkin dia tinggalkan pengetahuan. Dan saya dorong, kita perlu pengetahuan dua, umum dan rohani.
Perlu saudara, pengetahuan umum perlu. Ada orang berkata, kenapa sih kita itu perlu sekolah? Tak payah sekolah lah. Banyak toke-toke businessman, orang-orang kaya itu orang-orang dulu nggak sekolah. Betul nggak? Sering kali ada orang itu statementnya seperti itu. Saudara dengar ya, Anda jangan bandingkan zaman sekarang dengan zaman dulu. Zaman dulu orang-orang yang sangat-sangat kaya, millionaire, kenapa tidak perlu sekolah? Bukan tidak perlu saudara, karena mereka itu hidup susah. Karena dulu mereka nggak ada kemampuan bersekolah, tapi karena hidup dalam tekanan, mereka itu kerja mati-matian. Makanya tidak terkejut. Cukup banyak millionaire, kalau Anda baca kisah biografi, saya suka baca. Mereka kadang-kadang nggak tamat sekolah dasar, tidak lulus sekolah menengah. Tapi ingat, jangan dicontoh yang seperti ini. Maaf kata, generasi sekarang kadang-kadang terlalu banyak excuse. Tak payah sekolah lah, kayak beginilah. Tenang saja, duit pasti datang. Hati-hati saudara, berarti Anda tidak menjadi umat Tuhan yang pemenang. Pengetahuan itu perlu, katakan amin. Pengetahuan umum itu perlu. Ya, pengetahuan rohani jelas. Makanya kita punya apa? Keseimbangan. Dan yang paling terakhir, bukan hanya pengetahuan, tapi kita juga harus tahu membangun hubungan dengan sesama. Haleluya. Coba saya bagi beberapa detik saja, beberapa saat. Saya selfie dulu dengan beberapa kawan saudara. Cia. Percayalah, seringkali Anda cari selfie dengan kawan apa? Yang biasa, betul nggak? Coba Anda tiba-tiba dari depan cari kawan di belakang, yang di belakang cari kawan ke depan, zoom selfie, apalagi di gereja. Kenapa? Kalian udah rasa at home, keluarga Tuhan. Bangun hubungan, hubungan itu penting. Dan saya mau menutup dengan ayat ini. Baca ini. Jangan jadi orang suka lonely ya. 1, 2, 3. Orang yang menyendiri katakan kanan kiri, jangan suka lonely. Jangan suka menyendiri, saudara. Mari bangun hubungan, apalagi karena Tuhan menciptakan kita juga makhluk sosial. Ada amin? Ya, jangan kurang pergaulan. Tapi ingat, pergaulan harus juga disaring. Pergaulan yang baik. Yang terakhir, saya mau kita sama-sama baca 2, 3. Miliki keseimbangan seperti karakter Kristus. Yang pertama, seperti apa? Singa. 2, 3. Katakan kanan kiri, engkau pandai Pak. Mari kita bangkit berdiri, biar anugerah Tuhan turun dalam hidup kita dan memampukan kita memiliki keseimbangan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau Kristus menjadi teladan dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hamba berdoa Engkau meteraikan firman-Mu itu Tuhan sampai kedalaman lubuk hati dan roh kami. Meteraikan ke dalam setiap umat-Mu di tempat ini. Dan hamba berdoa Tuhan, hamba terbatas, tapi hamba minta Engkau Roh Kudus menyempurnakan agar firman-Mu jatuh menjadi rema atas setiap kami yang mendengar, kepada setiap umat-Mu yang mendengar. Ketika kami keluar dari tempat ini Tuhan, maka paradigm kami berubah. Pola pikir kami, konsep-konsep lama kami baru akan dibaharui oleh Tuhan. Konsep-konsep lama diubahkan. Kami minta anugerah yang dari Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu, segala pujian, segala hormat bagi Engkau Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Shalom, mari melihat bersama News Gereja CST. Ibadah Minggu Onsite di gereja adalah pada setiap jam 1 petang dan sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Cho. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu pada jam 5 petang. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan, jemaat boleh memberikan secara online di akun bank gereja seperti yang tertera.
Ikuti kami di media sosial, Facebook Constant Tabernacle, Instagram CST Church, YouTube CST Church Subang Jaya, ataupun CST Channel, dan juga TikTok Constant Tabernacle. Sekian news gereja CST, Tuhan Yesus memberkati.